Ada satu penelitian yang di Methods Enzymology tahun 2015 membahas berbagai kelebihan dari molekul hidrogen sebagai antioksidan dibandingkan antioksidan yang lain. Nah, jadi nanti ini tinjauan dari aplikasi medisnya. Yang pertama, apa sih kelebihan-kelebihan dari hidrogen? Kita bahas satu persatu secara singkat. Jadi salah satu penggunaan antioksidan itu untuk mencegah kanker. Tapi ternyata ada artikel yang mengatakan bahwa beberapa antioksidan itu malah bisa membuat kanker tuh makin parah, bahkan bisa menyebabkan mendorong penyebaran kanker ke tempat ke organ lain lebih cepat. Nah, kelebihan daripada si molekul hidrogen sebagai antioksidan ini tuh dia bisa memiliki sifat hiporeaktif namanya. Jadi hiporeaktif itu dia relatif tidak banyak menimbulkan respon tubuh yang berlebihan hiporeaktif itu. Jadi tidak mengganggu reaksi oksidasi, reduksi, metabolisme, tidak mengganggu fungsi sel darah putih, sistem pertahanan tubuh, tidak berpengaruh terhadap parameter fisiologis di dalam darah seperti suhu, tekanan darah, kadar keasaman, tekanan oksigen. Jadi sifatnya itu sangat hiporeaktif sehingga tidak jadi aman dan tidak menyebabkan reaksi terhadap sel-sel kanker misalnya seperti tadi pembahasan yang tadi. Kemudian juga antioksidan itu ada dosisnya kan. Nah, dosis beberapa antioksidan itu misalnya kayak vitamin C dan vitamin E, kalau terlalu banyak tuh misalnya vitamin C bisa menyebabkan berbagai kelainan saluran cerna, MAH, mencret, mual, muntah gitu ya. Kemudian vitamin C juga kalau terlalu besar bisa menyebabkan penyerapan zat besi terlalu berlebihan sehingga terjadi kadar besi di darah terlalu tinggi. Kemudian juga bisa menyebabkan kalau terlalu banyak tuh gangguan pembentukan batu ginjal ya. Terus vitamin E misalnya bisa menyebabkan gangguan perdarahan kalau dosisnya terlalu tinggi ya atau meningkatkan risiko kanker prostat pada laki-laki sehat yang terlalu banyak mengkonsumsi vitamin E. Kemudian juga astaxanthin juga tidak bisa digunakan misalnya pada kehamilan, kemudian bisa meningkatkan risiko perdarahan, bisa menurunkan gula darah sampai hipoglikemi dan dapat berinteraksi banyak dengan berbagai obat-obatan. Kemudian glutathione juga bisa menyebabkan efek samping berbagai efek samping misalnya gangguan pernafasan pada pasien dengan asma misalnya. Kemudian juga tidak aman digunakan pada kehamilan ya. Nah, itu salah satu keamanan kelebihan dari hidrogen itu dia bisa aman digunakan untuk segala usia, orang ibu hamil, ibu menyusui, dan juga efek sampingnya itu relatif sangat minimal dan penggunaannya itu terbukti aman selama 58 tahun dari ACC, dari PPKS Jepang dan Korea tadi. Kemudian kelebihan yang selanjutnya adalah ukuran si molekul hidrogen ini yang sangat kecil. Kalau antioksidan lain misalnya vitamin C ukuran molekul itu 176, vitamin D 431, koenzim Q10 itu sekitar 863. Sementara hidrogen itu sebagai molekul yang paling kecil di alam semesta ya, itu tuh kalau di tabel periodik itu ada di urutan yang paling kiri atas. Jadi itu tuh yang ukurannya paling kecil si hidrogen ini ya. Nah, ini tuh ukurannya cuma 2 ya molekulernya tuh, jadi hampir 80 kali sampai 400 kali lebih kecil daripada antioksidan yang lain. Nah, ini misalnya glutathione tuh ukurannya 500 hampir 600, jadi 300 kali lebih besar dibandingkan hidrogen. Glutathione itu 300-an ya. Ini perbandingannya bagaimana ukuran si molekul hidrogen ini dibandingkan berbagai ukuran antioksidan yang lain ya. Nah, jadi karena ukuran yang sangat kecil tadi, dia punya kelebihan dengan cepat dan mudah menembus biomembran ya dan inti sel. Biomembran tuh membran sel yang melindungi sel dari berbagai bahaya gitu ya. Jadi sel-sel membran dari sel, terus juga ada plasenta ya yang melindungi bayi dari bahaya dari luar janinnya ya, luar dari ibunya, dari zat-zat yang ada di pembuluh darah ibunya, kemudian juga dari testis, dari otak, ya blood-brain barrier. Itu karena ukurannya sangat kecil, si hidrogen itu dengan cepat bisa masuk ke membran sel di seluruh organ, bahkan bisa selain masuk ke dalam sel, dia bisa masuk ke subselulernya. Jadi di dalam sel itu ada mitokondria, ada ribosom, ada liposom, itu tuh bisa masuk dan memberikan manfaat bagi organ-organ seperti mitokondria dan sebagainya. Jadi nanti dia dapat menembus
otak ya. Makanya tadi banyak sekali penelitian manfaat oksigen, hidrogen untuk berbagai kelainan neurologi. Karena dia bisa menembus otak dengan cepat. Ini antioksidan di bidang neurologi itu banyak sekali penelitiannya. Kemudian juga bisa aman digunakan pada janin dan juga bisa menembus plasenta. Jadi yang mendapatkan manfaat ketika ibu hamil minum antioksidan dalam bentuk hidrogen itu nggak cuma ibu hamilnya, tapi juga bayinya. Sementara kalau si ibunya minum antioksidan selama hamil, itu cuma ibunya aja yang dapat manfaat antioksidan karena si antioksidannya nggak bisa nembus si plasenta tadi. Kemudian juga di dalam sel itu kan ada sel inti sel. Inti sel itu ukurannya sangat kecil, tapi karena hidrogen tuh bisa ukurannya sangat kecil, dia bisa menembus sampai ke kompartemen subseluler. Sementara si kerusakan DNA itu yang bikin berbagai jenis penyakit sampai kanker itu adalah kerusakannya itu di dalam sel. Jadi kalau antioksidannya nggak bisa masuk ke dalam sel, sebenarnya perlindungannya nggak optimal. Sementara si hidrogen itu dia bisa masuk ke dalam sel dan melindungi sel, bahkan melindungi mitokondria, sel inti sel, melindungi ribosom dan sebagainya. Jadi nanti ini urutan dari DNA yang normal, kemudian dia terpapar radikal bebas. Kalau tidak ada pelindung antioksidan yang bagus, yang bisa melindungi langsung di dalam sel, akhirnya nanti lama-lama terjadi kerusakan sel, sampai terjadi mutasi sel, bisa sampai menyebabkan kanker. Nah ini DNA yang normal dan DNA yang terpengaruh oleh kanker itu jadi kacau, jadi hancur, lebur gitu. Nah, kemudian ternyata setelah masuk ke dalam sel, berbagai penelitian menunjukkan bahwa si molekul hidrogen itu bisa membantu mengatur ekspresi gen dan fungsi berbagai biomolekul di dalam sel tadi. Jadi setelah masuk ke dalam sel, ternyata lebih dari 200 biomolekul dan 1000 ekspresi gen dari penelitian itu dipengaruhi oleh molekul hidrogen. Jadi si hidrogen itu selain sebagai antioksidan, dia tuh punya manfaat sebagai anti radang untuk orang yang rematik misalnya, yang sering sakit-sakit kepala dan sebagainya, anti apoptosis untuk efek anti aging gitu ya, anti alergi, punya berbagai penyakit alergi kayak asma, rinitis alergi, gatal-gatal, urtikaria, dermatitis alergi gitu ya. Dan juga punya efek anti obesitas, menurunkan berat badan dan meningkatkan kinerja metabolisme sel-sel tubuh atau disebut sebagai prometabolik. Jadi nggak ada si antioksidan lain yang bisa masuk ke dalam sel terus membantu lebih dari 200 pembentukan 200 biomolekul, kemudian 1000 ekspresi gen karena ukurannya terlalu besar untuk bisa masuk ke dalam sel. Dan juga kalau yang kita misalnya minum vitamin C sebagai antioksidan, yang kita harapkan adalah efek terhadap radikal bebas. Kita nggak ngarepin tensinya turun, kolesterolnya turun, gulanya turun. Tapi kalau dari penelitian waktu pertama kali si hidrogen itu tahun-tahun awalnya diluncurkan, orang tuh banyak tahu manfaatnya. Ada yang namanya Molecular Hydrogen Foundation, ternyata mencatat lebih dari 500 penelitian pada 150 penyakit pada manusia. Jadi kalau kita misalnya bandingkan dengan paracetamol itu penelitian itu banyak sekali, hampir 25.000 penelitiannya kalau kita cari di PubMed. Jadi jauh lebih banyak dibandingkan hidrogen yang cuman 500 penelitian awal-awalnya. Tapi penelitian 25.000 tadi itu cuma 2 manfaat dari si paracetamol tuh untuk menurunkan demam dan untuk sakit kepala ya, untuk nyeri yang lain. Sementara molekul hidrogen tadi walaupun penelitian baru sekitar awal-awal tuh 500-an gitu, ternyata manfaatnya sebagai antioksidan ada lebih dari 500 penelitian tadi pada penyakit tulang, pada otak, pada kanker, pada mata dan telinga, pada penyakit jantung, pada penyakit ginjal, penyakit liver, itu penelitiannya masing-masing tuh ada, pada paru-paru, kemudian pada sindroma metabolik seperti obesitas, terus diabetes gitu ya. Kemudian pada nyeri, rematik, nyeri saraf dan sebagainya. Kemudian pada penyakit lambung, saluran cerna, penyakit infeksi yang berat kayak sepsis gitu ya. Kemudian manfaatnya pada kulit dan efek anti-aging. Kemudian pada pankreas ya, diabetes, tulang belakang ya. Jadi lebih dari 500 penelitian waktu awal tuh. Tapi ternyata beberapa tahun kemudian karena banyak sekali manfaatnya, penelitiannya tuh ternyata didaftar oleh si Molecular Hydrogen Foundation yang berubah nama jadi Molecular Hydrogen Institute itu jadi lebih dari 1000 penelitian. Pada tadinya 150, jadi lebih dari 170 penyakit pada manusia maupun pada binatang percobaan. Nah ini berbagai penyakitnya banyak sekali. Kemudian sekarang terakhir tuh tahun 2025 ada lagi di situs terbarunya Molecular Hydrogen Institute tuh bilang ada lebih dari 3.000 penelitian sekarang dari
200 clinical studies, jadi uji coba pada penelitian pada manusia lebih dari 200 dari 3.000 scientific paper tadi, dan pada lebih dari 200, tadinya 150 penyakit, jadi naik 170, sekarang naik 200 penelitian, 200 manfaat pada berbagai organ tubuh manusia dan berbagai penyakit pada manusia dan binatang percobaan, hampir di semua organ dari seluruh tubuh. Kemudian kelebihan yang selanjutnya dari hidrogen itu satu-satunya antioksidan yang hemat dalam segi efisien dan cost saving. Jadi bisa di satu-satunya antioksidan yang bisa kita produksi sendiri di rumah. Jadi kalau misalnya kita pakai misalnya glutathione, ini harganya 90 biji itu sekitar 545.000 misalnya. Jadi sekitar 6.000 tablet, 180.000 per satunya tabletnya 6.000. Kalau satu orang tuh habis sekitar hampir 200.000. Kalau sebulan berempat aja itu bisa sampai 800.000 per bulan. Kemudian juga kalau astaxanthin juga sama, hampir 1 juta sebulan. Jadi kalau kita keluar konsumsi antioksidan terus-terusan, lumayan juga pengeluarannya. Selain berbagai kelebihannya tidak bisa seperti hidrogen tadi. Sementara kalau molekul hidrogen itu dia bisa satu-satunya saat ini yang bisa diproduksi sendiri dengan water ionizer atau hidrogen generator, hidrogen tumbler. Jadi jauh lebih murah dalam jangka panjang, bisa kita produksi sendiri untuk seluruh keluarga di rumah, ya, dan bisa dibawa-bawa kemana-mana, sehingga manfaat dari hidrogen sebagai antioksidan itu bisa dioptimalkan karena kita terpapar radikal bebas itu nggak cuma sekali-sekali, tapi sepanjang hari, dari tahun ke tahun, dari kita kecil sampai kita punya cucu lagi gitu. Jadi ini kesimpulan dari berbagai kelebihan dari hidrogen sebagai antioksidan dibandingkan antioksidan yang lain. Yang pertama, hiporeaktivitasnya rendah, ya, hiporeaktif, toksisitasnya rendah, aman dalam jangka panjang, 58 tahun tuh digunakan di Jepang dan di Korea tuh masih aman dan tidak ada efek samping yang berbahaya. Jadi masih tetap disupport oleh Departemen Depkes Jepang dan Korea. Kemudian juga bersifat selektif, hanya menetralisir radikal bebas yang berbahaya. Dia juga bisa mengaktifkan antioksidan baik endogen maupun eksogen. Jadi ini juga tadi kurang dibahas secara khusus. Kemudian dia karena ukurannya sangat kecil, dia cepat dan mudah masuk ke biomembran dan kompartemen subseluler. Banyak manfaat kesehatan lain sebagai antioksidan, lebih dari 200 penyakit tadi ya pada manusia dan hewan percobaan. Kemudian memiliki berbagai bentuk. Jadi ada hidrogen dalam bentuk tablet, dalam bentuk inhalasi, tapi dia juga satu-satunya antioksidan yang bisa dikonsumsi dalam bentuk air yang diminum sehari-hari dari bangun tidur sampai tidur lagi, sehingga kepatuhan kita mengkonsumsi antioksidan itu jadi tinggi gitu. Kemudian bisa diproduksi mandiri dengan biaya yang ekonomis. Nah, jadi kalau kita misalnya kebutuhan cairannya 40 cc per kilogram berat badan. Kalau kita berat badan 70 kilo, berarti kita butuh cairan 40 kali 70, 2.800 cc, sekitar 3 liter per hari. Itu tuh kita bisa minum dari bangun tidur sampai tidur lagi tuh air dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan kita, dan diganti airnya itu bukan dengan sekedar minum air hidrogen sekali-sekali, tapi mengganti air yang tiap hari memang harus kita minum dengan air hidrogen. Ya, mungkin itu pembahasan sedikit pengantar diskusi bagaimana manfaat si hidrogen sebagai antioksidan dan kelebihan-kelebihan si oksigen ini dibandingkan berbagai antioksidan yang harus kita konsumsi bila kita ingin memberikan kualitas kesehatan yang bagus, mencegah berbagai penyakit, karena menurut para ahli hampir semua penyakit itu tuh ada peranan dari radikal bebas, sementara kita terpapar radikal bebas sepanjang hari, sepanjang tahun, seumur hidup. Sementara dengan air hidrogen ini kita bisa menetralisir radikal bebas sepanjang hari juga, sepanjang tahun juga, seluruh keluarga dan seumur hidup juga. Mungkin itu pengantar diskusinya. Mungkin bila ada pertanyaan, saya kembalikan ke Pak Leo. Silakan. Ya, oke. Sip, sekarang oke. Dok, saya mau jelasin produknya dulu ya, Dok ya. Oh ya, silakan Pak Leo. Ya, saya jelasin produknya dulu. Teman-teman, saya mau lanjut ya ke produknya ya. Tadi edukasi mengenai radikal bebas, penelitian yang mengenai air hidrogen, itu sudah dijelaskan atau dipaparkan sama Dokter Andi. Sebentar ya, saya tampilkan dulu.
Nah, sekarang saya mau jelasin tentang produknya. Nah, ini produknya teman-teman ya. Produk yang pertama itu ada yang namanya hydrogen fountain. Dia mesin juga, namun bentuknya botol. Sebentar. Dia mesin bentuknya botol. Namanya hydrogen fountain dengan teknologi PM dan inhaler. Jadi dia bisa minum dan dia juga bisa inhalasi. Dan ini generasinya ketiga ya. Makanya bisa dibilang pertama dan satu-satunya di Indonesia dengan teknologi PM dan inhaler. Ya, ini made in Korea Selatan, garansinya 18 bulan dan sertifikatnya internasional, teman-teman. Seperti ini ya. Jadi kalau ini hydrogen fountain, ini dia sifatnya personal. Jadi bukan buat satu keluarga, tapi ini satu orang satu unit teman-teman ini ya, namanya hydrogen fountain. Oke, jadi bisa minum sama bisa inhalasi. Kalau Anda inhalasi, Anda menghirupnya gas hidrogen. Oke. Dan produk kedua di hydrogen talk ini, nah ini yang buat rame-rame, namanya hydrogen sun. Sun itu kepanjangannya namanya Smart Hydrogen Alkaline Nature. Seperti itu. Nah ini Anda bisa pasang di rumah, misalkan di dapur, dicolok dengan pipa ledeng gitu ya. Jadi pipa ledeng itu kan airnya kan air tidak layak minum. Nah ketika air tidak layak minum masuk ke dalam mesin hidrogen sun ini, diproses, dia ada beberapa filter dan ada platnya juga untuk mengubah air yang tidak layak minum menjadi air layak minum dengan kandungan hidrogen yang sangat tinggi. Dan ini bisa bisa satu keluarga lah, satu rumah ya, dari anak, orang tua, Anda, pasangan, bahkan kalau Anda punya binatang piaraan, kucing, anjing, atau burung, atau Anda suka piara tanaman, Anda siramnya atau kasih airnya itu dengan air dari mesin hydrogen sun ini aja. Ya, pasti lebih cepat subur, orang yang ada penyakit bisa kebantu sembuh, ya bisa tambah sehat. Semuanya minumnya. Jadi satu keluarga. Dan Anda sudah bebas dari yang namanya air galon. Ya, jadi Anda udah nggak perlu yang namanya galon lagi. Dan ini bisa dipasang di kantor, di apartemen, di rumah, di mana-mana. Gitu, teman-teman. Ya. Oke, saya cepetin aja ya. Jelas ya teman-teman ya, kalau kita bicara jenis air, yang paling berkhasiat dan paling bermanfaat adalah air hidrogen. Satu-satunya jenis air yang mengandung antioksidan. Nah, kalau kita lihat, ngomongin tentang air ya, nah saya cepetin aja ya. Nah, kalau kita lihat contoh tentang misalkan Anda kalau konsumsi air kemasan. Selama ini kan teman-teman, Anda kan kalau konsumsi kan pasti dari air kemasan atau air galon ya. Nah, yang berbahaya adalah, yang banyak orang nggak sadar adalah bahaya BPA. Ya, nah ini ada, jadi gini, banyak orang zaman sekarang teman-teman, semuanya minum dari air kemasan. Padahal sebenarnya air kemasan itu ada resikonya. Resikonya apa? Kan sudah ada tertulis, mungkin Anda pernah tahu ya, kalau air kemasan itu nggak boleh kena sinar matahari. Air kemasan juga nggak boleh digoyang-goyang. Nah, tapi kenyataannya atau faktanya, pabrik air waktu mau kirim air galon ke agen atau ke warung atau ke minimarket itu pasti pakai mobil yang ukurannya besar dan terbuka. Nah, jadi ketika dia bawa air galon tersebut di saat panas matahari, maka panas mataharinya itu masuk ke dalam air yang di dalam galon itu atau kena galon tersebut. Nah, galon itu kan plastik ya. Nah, plastik itu kalau kena matahari itu akan terurai. Terurai apanya? Bahan-bahan kimianya dan tercampur dengan air yang di dalam galon tersebut. Nah, akhirnya apa? Akhirnya akan bisa apa nih? Zat kimia ini bisa meniru struktur dan kinerja hormon estrogen dan tiroid. Dengan kata lain, zat ini dapat mengikat reseptor estrogen dan tiroid, mempengaruhi proses pertumbuhan, perbaikan sel, macam-macam. Ini bisa bahayanya apa? Bisa kena kanker, teman-teman. Nah, ini saluran pria dan perempuan meningkatkan resiko obesitas, diabetes, bisa kena apa? Resiko kanker ovarium, payudara, prostat, dan usus besar. Bayangkan. Karena waktu dari pabrik airnya kualitasnya bagus. Tapi kalau sudah dibawa pakai mobil dan sudah nyampe di warung, agen atau minimarket, kita nggak tahu nih perjalanannya kayak gimana. Jadi dari kualitas yang bagus ketika nyampe di agen belum tentu bagus. Nah, sekarang Anda lihat deh, Anda ke minimarket yang warna merah misalkan. Pasti air galonnya atau galon-galon taruhnya di depan minimarket tuh. Iya, kalau nggak kena matahari. Kalau kena matahari, dan kalau kena matahari, berapa lama dia di sana?
Nah, kan teman-teman udah tahu, air galon itu nggak boleh kena sinar matahari. Sedangkan cara distribusinya ini yang bikin kualitas airnya jelek gitu. Meskipun meskipun masih layak minum, tapi kualitasnya. Makanya di sana ada potensi yang berbahaya buat kita semua. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini BPOM bla bla bla. Nah, ya pada air polikarbonat 6 daerah. Apalagi kalau Anda pakainya yang apa namanya? Yang pakainya air galon isi ulang gitu. Nah, ini. Jadi standarisasinya tuh nggak ada. Oke. Nah, belum lagi yang namanya ini. Yang namanya apa? Sebentar, ada zat. Nah, belum lagi yang namanya ini nih. Jadi kalau kena panas matahari, ini timbul yang namanya mikroplastik. Ya, para peneliti menyatakan mikroplastik yang ditemukan dalam air botol kemasan, entah yang botolan atau yang galonan ya. Kalau kena matahari atau kena goyak itu nggak bagus, maka akan meningkatkan penyakit kardiovaskular, kanker hingga autoimun. Nah, makanya solusinya teman-teman, kalau Anda mau menghindari ini, ya Anda solusinya adalah Anda perlu punya dan pakai yang namanya hydrogen sun. Jadi buat sekeluarga. Bisa jadi mungkin Anda nggak sayang sama diri Anda, tapi kan Anda pasti sayang kan sama anak Anda. Anda pengen kan anak Anda sehat, ya sehat, bugar, awet muda, panjang umur kan. Nah, Anda bisa kasih yang terbaik buat anak Anda, buat orang tua Anda, ya pakai yang namanya hydrogen sun seperti ini, ya. Dan ini menghasilkan kadar hidrogen sampai 2000 ppb. PBB itu panjangnya 4 per billion. Nah, di dalam mesin tersebut, ini made in Korea Selatan, garansinya juga, ini garansinya lebih lama ya, ini karena mesinnya lumayan besar, garansinya itu 3 tahun, ya, garansi mesin 3 tahun, dan dia di dalamnya itu ada 3 filter, ya, dan ada satu platnya itu double plat. Nah, yang menghasilkan hidrogen itu dari platnya, bukan dari filternya. 3 filter yang ada di dalam dan di sekitar itu untuk mengubah air tidak layak minum menjadi air yang layak minum dan berkualitas. Nah, ini filter yang pertama, ya, dan ini filter kedua. Oke, saya singkat aja. Nah, ini filter ketiga. Nah, namanya membran ya. Filter ketiga ini ada di dalam mesin hidrogen sun. Ini membran. Jadi antara filter sama membran, teknologinya lebih canggih membran. Nah, membran ini namanya miracle filter, ada di dalam gitu ya. Jadi di luar 2 filter, di dalam 1 filter bersama dengan double plat. Nah, makanya air yang dihasilkan oleh mesin hidrogen sun yang pertama dan utama adalah hidrogennya itu mengandung kadar hidrogen sampai 2000 ppb. Terus juga bisa menghasilkan air dengan pH alkali. pH alkali itu pH-nya di atas normal, dan juga bisa pH asam. Nah, pH asam itu pH-nya di bawah normal. Ini bisa untuk apa? Cuci buah dan sayur dari zat-zat kimia. Misalkan Anda beli buah sayur di supermarket, biasanya itu ada campuran bahan pengawet atau bahan kimia yang lebih banyak daripada kalau Anda belinya langsung dari petani. Oke. Nah, makanya dengan Anda beli di supermarket atau di mana buah dan sayur, Anda bersihinnya, cucinya itu pakai pH asam di bawah normal. Itu ada, bisa dihasilkan dari hydrogen sun. Nah, ada juga bisa menghasilkan RO. Ya, ada air RO-nya juga. RO itu panjangan namanya reverse osmosis ya. Reverse osmosis RO-nya jadi dia tidak mengandung mineral namun banyak manfaat di bidang medis dan farmasi. Sebenarnya zaman dulu ya orang pakai air reverse osmosis itu dipakai untuk bersihin peralatan medis atau peralatan di laboratorium. Tapi kalau sekarang malah buat diminum. Ya, tapi itu kurang 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 oke, ya, kurang baik. Ya, paling paling oke, paling berkhasiat Anda minumnya air hidrogen udah. Air hidrogen yang ada kandungan mineral. Ya, tapi RO ini tetap ada dihasilkan oleh hidrogen sun buat Anda kalau punya peralatan-peralatan mewah, ya, barang-barang mewah itu bersihnya pakai air RO aja. Ya, karena air aki juga RO. Nah, selanjutnya pH netral. Jadi kalau Anda misalkan udah biasa minum air dengan pH netral 6 atau 7, nah Anda di sini juga bisa dihasilkan. Nah, yang juga menarik adalah dibandingkan dengan mesin lainnya, mesin air lainnya adalah di hidrogen sun, ini satu-satunya di Indonesia yang mesin hidrogen menghasilkan air panas, suhunya tuh di atas 90 derajat Celcius. Jadi bisa membuat susu, kopi, teh, dan sebagainya. Panas banget ini. Gitu ya. Jadi ini udah nggak perlu dispenser yang menghasilkan panas lagi. Jadi ini udah paket lengkap teman-teman. Ya. Jadi kalau Anda tanya harganya berapa, kalau hydrogen fountain ini harganya 4,5 juta. Made in Korea Selatan, garansinya 18 bulan.
sertifikat internasional 4,5 juta. Dimulai dari 4,5 juta. Ini untuk personal, untuk pribadi, untuk sendiri-sendiri satu-satu. Nah, kalau hidrogen saat ini harganya hanya 35 juta aja. Jauh lebih terjangkau, jauh lebih murah dibandingkan mesin hidrogen lainnya. Mesin hidrogen lainnya yang terkenal itu kan ada yang namanya yang depannya K, belakangnya W. Ya, itu harganya itu paling murah itu dimulai dari 50 juta. Nah, kita punya 35 juta. Dengan fitur dan kandungan hidrogen itu jauh di atas yang mesin hidrogen lainnya yang namanya K sama W. Seperti itu, teman-teman. Ya, nah ini teman-teman ya, dan garansinya 3 tahun. Jadi teman-teman kalau Anda berada di Jabodetabek, kalau Anda mau pasang, tenang aja, kita sudah siapin teknisinya, tinggal Anda transaksi, Anda tinggal nanti teknisi akan atur waktu untuk ketemu sama Anda, ke rumah Anda langsung dipasang, selesai. Gitu. Oke ya teman-teman ya. Nah ini fitur produk performa unggulan teknologi filter nano membrane terbaru, generator hidrogen dan alkali berkualitas tinggi, tanpa waktu tunggu, desain hemat ruang, desain tanpa tangki. Nah teknologi utama bla 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 bla. Teman-teman nanti kalau Anda mau tanya, mau tertarik, Anda bisa tanya sama pengguna Anda ya. Dan ini hemat listrik ya, karena pemakaian listriknya tuh nggak terlalu besar. Gitu. Umum lah ini. Oke. Nah, kita lihat sama-sama ya videonya. Dalam kehidupan sehari-hari, kebutuhan akan air bersih tidak hanya menyangkut hidrasi, namun juga berdampak langsung terhadap kesehatan dan kualitas hidup manusia. Dalam tubuh, air berperan penting dalam berbagai fungsi biologis, seperti menjaga suhu tubuh, melancarkan sirkulasi darah, membantu pencernaan, dan mengeluarkan racun melalui urin dan keringat. Namun, seiring dengan meningkatnya paparan polusi, stres, dan gaya hidup yang kurang sehat, tubuh kita semakin rentan terhadap radikal bebas, molekul tidak stabil yang dapat merusak sel dan memicu berbagai penyakit kronis. Radikal bebas terbentuk secara alami melalui proses metabolisme. Namun, produksinya bisa meningkat drastis akibat faktor eksternal seperti asap rokok, sinar UV, makanan olahan, dan stres oksidatif. Air hidrogen, air yang diperkaya dengan molekul hidrogen, merupakan molekul terkecil dibandingkan antioksidan lainnya, seperti vitamin C, katekin, glutathione, dan koenzim Q10. Karena ukurannya yang sangat kecil inilah dapat dengan mudah mampu menembus membran sel dalam tubuh. Lebih dari 3.000 penelitian dan artikel membuktikan air hidrogen mengandung antioksidan yang bermanfaat untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, membantu menetralisir radikal bebas, membantu mencegah dan membantu pemulihan terhadap 200 jenis penyakit. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, muncul berbagai inovasi untuk meningkatkan manfaat air bagi tubuh. Kini telah hadir Shan, mesin hidrogen yang dilengkapi dengan 3 sistem filtrasi canggih untuk menghasilkan air berkualitas tinggi. Teknologi ini membantu menghilangkan bakteri, zat kimia berbahaya, klorin, bau, rasa, dan warna yang tidak diinginkan dari air. Mesin ini menggunakan plat yang menghasilkan hidrogen berkadar tinggi hingga 2000 parts per billion. Teknologi filter nanomembran terbaru dengan akurasi filtrasi 0,1 mikron mampu menyaring kontaminan dari sumber air Anda. Dengan kombinasi smart filter, generator hidrogen dan pompa internal terbaru, air berkualitas tinggi tersedia dalam waktu kurang dari 10 detik. Didesain dengan ukuran hemat ruang yang praktis namun tetap memiliki performa maksimal. Terdapat 5 jenis air yang dihasilkan Shan tanpa melalui proses masak: hidrogen, alkali, asam, RO, dan air panas. Anda dapat gunakan air sesuai dengan kebutuhan Anda seperti memasak, mencuci peralatan anak, mencuci buah dan sayur, membuat susu anak, membersihkan rumah, dan lain-lain. Sayangi kesehatan diri dan keluarga Anda dengan konsumsi air yang berkualitas dari Shan.
Oke, teman-teman ya, itu videonya. Nah, apa itu air hidrogen? Tadi sudah dijelaskan ya, teman-teman ya. Jadi intinya dari semua jenis air, ya ada air mineral, air RO, air heksagonal, air alkali, sampai air hidrogen, hanya air hidrogen lah satu-satunya jenis air di dunia yang mengandung antioksidan dan juga antiinflamasi. Jadi paling berkhasiat adalah jenis air yang namanya air hidrogen, teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi segera secepatnya ganti air minum biasa Anda ke air hidrogen untuk apa? Untuk membantu mencegah dan membantu memulihkan lebih dari 200 jenis penyakit yang didukung lebih dari 3.000 penelitian dunia, teman-teman. Seperti itu. Oke, teman-teman, ini udah jam 21.08. Silakan teman-teman, ada yang mau nanya nggak seputar topik pada malam hari ini? Silakan teman-teman. Ya, ini mumpung ada Dokter Andi juga yang siap bantu yang memberikan konsultasi. Silakan teman-teman. Kalau ada yang mau nanya silakan. Oh, ada Bunda Hari. Halo, malam Bunda Hari. Ya, long time no see ya, udah lama nggak ketemu. Dok, saya mau nanya deh, kalau belum ada yang nanya nih, Dok. Jadi sekarang nih orang yang kena kanker tuh banyak ya, Dok? Makin banyak atau makin berkurang? Oh, sebentar, suaranya ya. Saya unmute, Dok. Ya, ya gimana? Iya, Balik. sekarang yang orang kena penyakit kanker ya, itu makin banyak atau makin berkurang, Dok? Halo, Dok? Jadi kalau lihat dari Ya. statistiknya tuh penyakit menular itu dari tahun ke tahun tuh, halo, ya Iya, jelas, jelas. Oke. jelas nggak? Iya. Nih, jadi kalau trennya dalam apa namanya tahun puluhan belasan tahun terakhir itu penyakit-penyakit infeksi itu makin menurun ya, kayak malaria, penyakit pneumonia, penyakit infeksi paru, infeksi saluran cerna dan sebagainya lah ya, apalagi dengan adanya vaksinasi dan sebagainya. Tapi kebalikannya penyakit-penyakit degeneratif yang nggak berhubungan sama infeksi kayak diabetes, penyakit jantung, penyakit hipertensi, termasuk kanker, itu tuh makin lama makin meningkat. Dan selain makin meningkat, usianya juga makin lama tuh makin, yang tadinya orang kanker tuh usianya biasanya di atas 50 tahun, 60 tahun. Sekarang tuh kadang-kadang remaja udah terkena kanker, ada bahkan beberapa kanker tuh ada yang udah anak-anak tuh udah kena kanker. Dan itu tuh kecenderungan kalau kita lihat statistiknya, itu tuh dari tahun ke tahun, dari berbagai negara, hampir di semua negara itu, di seluruh dunia itu meningkat sedikit-sedikit pelan-pelan gitu. Di tengah berbagai kemajuan dalam pengobatan. Jadi kalau pengobatannya tuh makin lama makin berhasil, makin bagus. Orang yang udah kena kanker tuh harapan hidupnya tuh makin tinggi karena pengobatannya makin bagus, deteksinya makin dini. Tapi angka kejadiannya makin lama tuh makin meningkat sedikit, walaupun sedikit-sedikit meningkat terus. Itu tuh menunjukkan bahwa sebenarnya dunia kedokteran tuh saat ini tuh belum bisa mencegah berbagai penyakit-penyakit degeneratif gitu. Untuk mencegahnya tuh sulit sekali karena kejadiannya tuh makin lama makin tinggi. Diabetes, penyakit obesitas malah. Dulu tuh obesitas paling sekitar 30% dari seluruh populasi, 20% gitu. Sekarang hampir sepertiga dari survei itu sepertiga penduduk Jakarta itu bisa dibilang obesitas dan overweight gitu. Hampir 40% malah. Jadi makin lama makin banyak gitu orang yang mengalami penyakit-penyakit termasuk penyakit kanker tadi. Kurang lebih gitu, Mak Leo. Nah, itu teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau bicara penyakit, apalagi kayak kanker tadi Pak Dokter Andi udah bilang ya, makin makin banyak, makin meningkat dan udah nggak lihat. Jadi semua usia ada potensi ya Dok ya, bisa kena. Apalagi Ya. gitu. Oke. Nah ini ada yang nanya nih di Zoom chat sebentar ada dari siapa namanya Siswi. Mau nanya itu produk mana? Nah ini tadi yang sudah tadi saya jelaskan di Zoom. Saya ulang sekali lagi. Baik hydrogen fountain maupun hydrogen sun. Hydrogen sun itu yang pasangnya di rumah. Anda bisa satu keluarga minum. Itu berasal dari Korea Selatan. Jadi made in Korea Selatan. Nah kalau hydrogen sun itu garansinya 3 tahun. Ya garansinya 3 tahun.
Terus nanti kalau ada di daerah Jabodetabek itu nanti ada teknisi langsung pasang, selesai, beres. Seperti itu ya. Nah, terus ada nanya, itu alat langsung dipasang di instalasi air keran? Iya, siswi. Jadi air keran langsung pasang. Jadi Anda punya pipa, pipa ledeng gitu ya. Yaudah, ntar tinggal disambungin aja. Nanti ada teknisi yang ngatur. Tinggal disambungin, masukin, dipasang ke mesin hydrogen sun. Udah, nanti tinggal diinstalasi, ada di program. Ya, total tuh di dalam tuh ada 32 program, nanti diprogram, disesuaikan, udah nanti udah bisa langsung segera dipakai atau dikonsumsi airnya. Nanti Anda pilih, ada pencet nomor 5, nomor 4, 3, 2, 1, itu ada pilihan-pilihannya. Bahkan ada pilihan yang namanya air panas, selesai. Gitu, siswi. Udah jelas, siswi? Ya, itu harganya kalau hydrogen sun itu harganya 35 juta aja ya teman-teman ya. Nah, Anda jadi lebih hemat tuh. Anda udah nggak perlu pakai air kemasan atau air galon lagi, yang dimana air galon itu ada potensi bisa kena resiko, kena namanya mikroplastik atau zat BPA yang bisa menyebabkan yang namanya kena kanker. Nah, seperti itu ya. Jadi ini mesin hidrogen sun ini bukan mesin RO ya, bukan mesin air RO, tapi mesin air hidrogen. Jadi levelnya atau kelasnya beda. Kalau mesin air RO di sini, mesin hidrogen itu di sini. Mesin air RO itu nggak ada, ya penelitiannya bisa nyembuhin penyakit itu nggak ada. Jadi kalau Anda beli mesin air RO sampai puluhan juta, itu cuman menghasilkan air layak minum aja, tapi nggak bisa nyembuhin, bantu menyembuhkan itu sampai 200 jenis penyakit, bantu mencegah ya bantu menyembuhkan yang penelitiannya ada 3.000 tuh nggak ada ya. Air RO tuh nggak ada, justru malah air RO itu menurut data dari WHO itu malah meningkatkan resiko penyakit jantung sama osteoporosis seperti itu. Jelas, tapi nggak mesti air rumah TDS harus berapa, karena saya pakai KW, air rumah dibuat nggak bisa jadi basah. Oke. Jelas, tapi nggak mesti air rumah TDS harus berapa. Enggak. Pokoknya mau TDS-nya berapa. Misalkan, biasanya kalau air pump, air ledeng, itu TDS-nya di sekitar 150. Biasanya TDS. Ya, kalau air kemasan, misalkan kayak merek Aqua, itu TDS-nya 100. 70 sampai 100 TDS-nya. Kalau lo mineral biasanya 120. Itu TDS-nya. Ya, tapi dia layak minum. Oke, kalau kayak mereknya Cleo itu TDS-nya paling cuma 15. Makanya di Cleo itu dibilang air RO atau air the mineral ya. Nah, tapi kalau le mineral itu 120. Nah, kalau air ledeng misalkan di kota-kota besar biasanya rata-rata saya pernah ngukur tuh. Jadi saya ke restoran kemana bawa alat TDS tuh, saya ukur. Nah, biasanya di mall air yang ada di mall tuh, di WC di mall, terus di kafe, di restoran itu rata-rata TDS-nya 150 kalau ledeng. Gitu. Mungkin di daerah Bekasi atau di Tangerang mungkin ada tinggi atau gimana. Anggap aja 150 sampai 200 rata-rata. Kecuali air sumur ya. Kalau air sumur itu bisa beda-beda. Ya, beda rumah aja bisa beda TDS-nya. Ya, jadi di rumah saya itu TDS-nya sampai di rumah saya itu TDS air sumurnya itu 500. Ya, dipasang pakai mesin hidrogen sun itu langsung jadi kurang lebih sekitar 30-40. Gitu. Bisa, karena di dalam ketika Anda punya mesin hidrogen sun, itu ada 3 filter. 3 filter ini luar biasa. Ya, mau TDS-nya berapapun, ya mau dari air sumur atau dari air ledeng, itu langsung ya TDS-nya turun, bukan hanya turun, tapi dia juga membuat airnya jadi layak minum yang berkualitas. Jadi dia ngelewatin tuh filter pertama. Jadi gini, alurnya ya, dari air yang tidak layak minum, misalnya dari air ledeng, nanti dia akan lewatin filter 1, setelah itu dia akan lewatin airnya ke filter kedua, setelah itu ke filter 3. Nah, udah tuh. Sebenarnya dari filter 1, 2 aja udah airnya layak minum, tapi nggak apa-apa, dibikin filter ketiga. Dia ada membran silver namanya. Miracle Silver. Itu bikin airnya lebih berkualitas lagi dan layak minum. Nah, dari filter ketiga, dia lanjut ke kena ke platnya. Platnya itu ada double, ada 2 double. Nah, yang menghasilkan hidrogen itu bukan dari filternya, bukan dari 3 filter, tapi yang menghasilkan hidrogen itu dari platnya. Dia ada double. Ya, saya nggak tahu yang KW itu double atau gimana, saya nggak tahu. Nah, ini yang menghasilkan platnya itu yang menghasilkan hidrogen itu dari platnya.
Nah, ketika dari plat air tersebut itu keluar dari keran mesin tersebut, nah akhirnya menghasilkan hidrogen yang paling tinggi dibandingkan mesin hidrogen lainnya, yaitu sampai 2000 ppb. Ya, KW setahu saya itu kalau dengan pH yang 8,5 paling cuma 200-300. Ini Dokter Andi sangat katam lah ya. Sangat menguasai ya mesin KW, jadi tahu lah seperti itu. Yang kalau komentar sedikit ya, itu yang bedanya itu kalau pakai Kangen Water itu. Jadi kalau mesin-mesin yang baru, yang teknologi baru itu, yang dari Korea, dari Jepang gitu ya, itu tuh sebenarnya yang barunya itu kombinasi antara mesin RO sama mesin water ionizer. Dulu tuh yang tahun 66 itu mesin water ionizer aja. Si kayak Kangen Water itu sebenarnya mesin water ionizer aja gitu. Tapi teknologi yang baru itu dia menggabungkan mesin RO dengan mesin water ionizer. Jadi dalam satu mesin. Nah, si mesin air RO-nya itu fungsinya bisa mengubah air yang tidak layak minum dari air ledeng gitu ya. Jadi layak minum. Orang tuh kan beli air RO tuh sebenarnya mesin RO tuh buat ngerubah air ledeng jadi air yang layak minum gitu. Jadi dia nggak usah beli lagi kayak air galon yang mahal-mahal. Pengennya tujuannya itu, tapi ternyata karena pH-nya agak rendah, pH-nya tuh agak asam, air RO tuh, dan juga mineralnya bisa sangat rendah, itu tuh menurut WHO, itu tuh kalau dikonsumsi jangka panjang bisa menyebabkan banyak sekali penyakit, termasuk tadi pengapuran. Jadi untuk terutama buat yang pengeroposan tulang maksudnya, terus juga karena mineralnya butuh orang tua sama anak-anak terutama. Itu dari laporan WHO-nya tuh ada. Walaupun banyak yang jual air RO tuh banyak yang komplain kok, padahal bagus kesehatan. Sebenarnya memang tadi benar kata Pak Leo, itu tidak ada penelitian yang menunjukkan manfaat dari air RO terhadap kesehatan. Malah yang ada panel WHO tuh bilang si air RO itu berbahaya buat kesehatan kalau dalam jangka panjang ya. Terus si mesin yang baru itu, jadi air RO-nya ngerubah air yang layak minum, yang tidak layak minum jadi layak minum. Kemudian nanti di mesin yang sama, kalau mesin-mesin baru tuh, si air yang RO tadi ditambahin mineral, karena mineralnya kan terlalu rendah. Jadi ada bagian yang nambahin mineral, setelah mineralnya meningkat, kemudian dia masuk ke mesin bagian water ionizer-nya, dan merubah air yang tadi layak minum tadi, jadi air kayak hidrogen yang pH-nya tinggi. Jadi basa tadi. Jadi makanya manfaatnya itu sebenarnya mesin-mesin yang baru kayak Shan atau misalnya Life Water gitu, itu tuh manfaatnya tuh dia bisa, orang tuh bisa minum langsung dari keran. Kalau Kangen Water kan nggak bisa, dia tuh harus air yang dari galon yang udah layak minum. Karena dia nggak punya mesin RO-nya di dalamnya. Kalau si Shan ini, kayak misalnya kayak Shan gitu, dia bisa ngerubah air tidak layak minum masuk jadi layak minum. Setelah itu diperkaya dengan mineral, jadi mineralnya agak naik gitu ya, nggak terlalu rendah, kemudian dirubah jadi air yang hidrogennya tinggi, kemudian pH-nya jadi tinggi. Nah, pH yang tinggi ini tuh sebenarnya banyak sekali manfaat tambahan untuk kesehatannya. Makanya kayak perusahaan sekelas Sinarmas misalnya atau Kimia Farma, dia tuh bikin air yang kayak yang sifatnya alkali kayak Pristine Water 8+, atau misalnya kalau kalau Kimia Farma tuh Hygio, itu kan mereka kan punya panel ahli kesehatan yang meng-ACC manfaat kalau di air alkali ini dipasarkan di masyarakat. Jadi kalau ada yang komplain air alkali itu penelitiannya nggak banyak segala macam, padahal sebenarnya penelitiannya cukup banyak ya, ada hampir 50-an gitu, khusus buat air alkalinya aja. Terus dan perusahaan-perusahaan besar juga dengan risetnya masing-masing tuh meluncurkan si air yang sifatnya alkali ini. Nah, tapi manfaat terbesar dari mesin water ionizer itu menghasilkan hidrogen sebenarnya. Nah, si hidrogen ini yang penelitiannya saat ini tuh sampai lebih dari 3.000 penelitian, lebih dari 200 clinical trial pada pada manusia, kemudian juga lebih dari 200 penyakit pada binatang percobaan maupun pada manusia ya penelitian. Jadi ini yang membedakan si mesin water ionizer yang teknologi lama sama teknologi yang baru. Dan tadi kadar hidrogennya memang kalau Kangen Water tuh yang SD501 sekitar 300-an, yang yang paling mahalnya itu sekitar 700-an. Sebenarnya kalau penelitian di dunia kedokteran itu merekomendasikan kadar hidrogen itu minimal di atas 1000 sampai 1500. Makin tinggi itu makin bagus. Jadi sebenarnya
kalau kadar hidrogennya terlalu rendah, itu juga kurang bagus sebenarnya. Jadi manfaat kesehatan yang tadi dibahas tentang manfaat hidrogen untuk berbagai penyakit itu kurang optimal karena kadarnya terlalu rendah. Terus juga si mesin-mesin yang baru itu punya kemampuan mempertahankan kadar hidrogen itu sampai hampir di atas 24 jam gitu. Jadi kadar hidrogen itu biasanya menurun dalam 2-3 jam tuh menurun 50%. Tapi kalau misalnya dengan mesin-mesin yang baru, nggak tahu teknologinya kenapa, dia itu bisa bertahan sampai besoknya gitu. Sampai 24 jam tuh kadarnya masih tinggi. Jadi itu aja kelebihan-kelebihannya. Dan juga memang TDS-nya nggak masalah. TDS berapapun nanti dirubah sampai optimal untuk diminum, kemudian dirubah jadi air alkali dan kayak hidrogen. Jadi kita tuh aman. Jadi salah satu manfaatnya juga jadi bisa bebas dari mikroplastik dan BPA tadi yang tadi Pak Leo jelasin. Iya, oke. Oke, teman-teman ya. Ada lagi mau tanya, teman-teman? Satu pertanyaan, silakan. Mumpung ada Dokter Andi. Oke, kalau nggak ada, udah cukup kali ya, Dok ya. Itu aja dulu. Oke, yuk. Terima kasih, Dok ya, untuk Sama-sama. edukasinya dan solusinya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir. Rutin ya, teman-teman. Rutin, konsisten ikut Zoom LWG, baik Hydrogen Talk maupun Hydrogen Opportunity ya, biar kita makin banyak belajar tentang yang namanya kesehatan. Kenapa? Karena orang sehat itu punya 1 juta impian, tapi kalau orang udah sakit itu impiannya cuma satu, yaitu apa? Kembali sehat. Nah, gitu makanya kesehatan itu adalah aset kita yang paling penting. Makanya kita harus ngerti bagaimana caranya kita bisa sehat, bugar, awet muda, syukur-syukur bisa panjang umur ya. Nah, makanya solusinya, salah satu solusi adalah teman-teman bisa pakai ya, atau mengganti air minum biasa Anda dengan air hidrogen. Sudah terbukti, sudah jelas, air hidrogen itu adalah satu-satunya jenis air yang bisa bantu cegah dan bantu pulihkan yang pulihkan lebih dari 200 jenis penyakit yang didukung lebih dari 3.000 penelitian. Itu sudah terbukti, datanya, fakta, penelitian, jurnal ilmiah, semua ada, lengkap. Ya, jadi kalau Anda masih minumnya air biasa, ya nggak pakai air hidrogen, waduh, itu keterlaluan ya. Berarti Anda nggak sayang sama diri Anda nggak sayang sama anak Anda nggak sayang sama keluarga Anda. Minimal Anda harus harus ganti air Anda. Ya, jadi bukan you are what you eat, tapi you are what you drink. 70-80% tubuh kita itu terdiri dari air. Ya, oke, itu aja. Sekali lagi teman-teman, terima kasih ya. Selamat malam. Sampai ketemu lagi di acara Zoom LWG selanjutnya. See you. Makasih dok, Dr. Andi. Yuk, sama-sama.